Renungan Minggu Biasa ke-27 tahun B. Keduanya bersatu padu jiwa dan raganya dan tidak diceraikan manusia. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18-24. Bacaan kedua dari surat orang Ibrani bab 2 ayat 9-11. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 2-16. Saudara-saudariku terkasih, dalam satu sharing, beberapa orang tua mengeluhkan situasi yang terjadi pada saat ini yang menimpa pasangan-pasangan muda suami istri. Pernyataan dasarnya adalah, kok baru menikah sudah cerai? Siapa yang perlu dipersalahkan? Apakah suaminya, istrinya, atau kedua-duanya? Dan bagaimana sikap Allah terhadap kenyataan ini? Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini dapat memberikan jawaban atas pernyataan di atas. Pertama, kisah penciptaan dalam bacaan pertama menekankan beberapa hal penting. Pertama, sejak penciptaan manusia, pria dan wanita mempunyai kesamaan derajat dan sangat membahagiakan. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kedua, wanita memiliki kesetaraan dengan pria dan wanita menjadi pasangan yang sesuai dengan pria. Karena itu tuntutannya adalah pria harus meninggalkan kedua orang tuanya dan mengikatkan diri dengan wanita itu sehingga keduanya bukan lagi dua, melainkan satu jiwa raganya. Ketiga, wanita bersatu dengan pria untuk menjadi penolong yang sederajat dan semartabat. Hanya tugas tanggung jawab mereka berbeda. Wanita adalah bagian yang tak terpisahkan dari pria. Dia adalah teman yang sama derajat dan persatuan mereka begitu kuat dan akrab sehingga tidak dapat diputuskan oleh siapapun. Tidak ada satu alasan pun untuk mengizinkan cerai. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sangat menekankan hukum tak terpisahkan, tak terceraikan. Maka ketika berhadapan dengan pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki menceraikan istrinya? Apakah perceraian diizinkan? Jawaban Yesus tentang perceraian sangat jelas. Pertama, Yesus mengatakan, justru karena ketegaran hati mula, maka Musa memberikan surat cerai. Ketegaran hati yang ditekankan oleh Yesus, ketegaran hati yang menimbulkan perceraian. Kedua, Yesus mengatakan bahwa dari awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di sini Yesus menekankan bahwa sejak awal mula perceraian tidak ada dalam pikiran Allah. Allah menghendaki mereka sederajat, saling menolong, saling membahagiakan. Maka perceraian tidak boleh dipersoalkan atau dipermasalahkan. Karena perkawinan sifatnya kekal, tak terceraikan. Orang harus kembali kepada rencana Allah yang semula tentang perkawinan, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan suami istri. Karena itu Yesus tegas mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya dan kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Yesus menuntut ketaatan suami istri pada janji perkawinan.
Saudara-saudariku terkasih, persoalan yang dialami oleh suami istri pada saat ini harus diselesaikan secara baik dan benar oleh suami istri dalam keluarga. Persoalan itu harus menuntut mereka lebih pada tanggung jawab satu sama lain. Persoalan itu harus menguji iman dan cinta mereka. Persoalan itu harus membuat mereka lebih kuat mempertahankan janji perkawinan. Persoalan tidak boleh mengecilkan hati pasangan suami istri. Hidup Yesus pun penuh dengan kesulitan dan persoalan. Ia ditolak, ia dikucilkan, bahkan disalibkan. Kita belajar taat seperti Yesus.